Namanya terseret di pusaran kasus Brigadir J, dua Kapolda bersuara, bantah lakukan lobi. Tribunnews.com, Jakarta, 2 dari 3 Kapolda angkat bicara buntut namanya disebut-sebut dalam pusaran kasus tewasnya Brigadir J. Kedua Kapolda itu yakni Kapolda Jawa Timur, Jatim, Irjen Niko Afinta dan Kapolda Sumatera Utara, Sumut, Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak. Niko Afinta dan RZ Pancaputra Simanjuntak kompak membantah terlibat dalam pusaran kasus Brigadir Yosua. Sementara itu, satu Kapolda lainnya yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran belum berkomentar. Terpisah pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Bambang Rukminto meminta Polri untuk menjelaskan soal ada atau tidaknya keterlibatan ketiga Kapolda tersebut. Menuturnya ada tidaknya keterlibatan 3 Kapolda harus dijelaskan pada masyarakat dengan transparan agar tak memunculkan asumsi-asumsi liar. Kapolda Jatim dan Sumut bantah terlibat skenario kasus kematian Brigadir J. Polri menyebut Kapolda Jawa Timur, Jatim, Irjen Niko Afinta dan Kapolda Sumatera Utara, Sumut, Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak telah membantah terlibat dalam pusaran kasus Brigadir Yosua. Kadif Humas Polri Irjen Pol Didi Prasetyo menyebut 2 Kapolda itu tidak ada, melobi, perwira tinggi, Pati, Polri saat kasus itu muncul seperti isu yang beredar saat ini. Bapak Kapolda Jatim dan Sumut telah memastikan 3 pernah menghadap siapapun Pati Polri untuk mencoba mengintervensi kasus tersebut. Mereka juga menyatakan tidak terlibat dalam skenario apapun dalam perkara tersebut, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Didi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat, 9 September 2022. Namun, Didi tidak menyebut soal Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang namanya juga terseret dalam isu tersebut. Sudah jelas sampai saat ini belum ada dari Itsus terkait hal tersebut, ucapnya. Itsus belum melakukan pemeriksaan dan pendalaman soal dugaan keterlibatan 3 Kapolda. Didi menyebut saat ini tim khusus, tim sus, maupun Inspektorat Khusus, Itsus, Polri terus bekerja secara transparan dan profesional sesuai fakta penyidikan yang ada untuk mengusut kasus itu. Baik tim sus maupun Irsus terus bekerja maksimal untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini sebagaimana arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, jelasnya. Lebih lanjut, Didi juga mengungkapkan Itsus juga belum melakukan pemeriksaan dan pendalaman soal informasi keterlibatan ketiga Kapolda itu. Sudah saya tanyakan kepada Pak Irwasu maupun Irsus, sampai saat ini Irsus belum memanggil yang bersangkutan atau belum melakukan pendalaman. Jadi belum ada, ungkapnya. Mabes Polri tak mau berandai-andai. Mabes Polri menyatakan pihaknya tak mau berandai-andai soal nama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang terus menjadi sorotan di pusaran penanganan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Itu ranahnya dari Irsus, saya tidak berandai-andai. Saya hanya menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh Irsus atau Propam misalnya, kata Didi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Didi menuturkan bahwa pihaknya masih belum mendapatkan informasi apapun terkait peran Irjen Fadil Imran seperti yang beredar di media sosial. Kalau ada yang nanya dan saya belum bisa menyampaikan, saya tidak akan bisa menyampaikan apapun. Sama dengan materi penyidikan, ketika materi penyidikan masuk barengan dan saya tidak ada data dan fakta yang disampaikan oleh penyidik kepada saya tidak akan menyampaikan kepada teman-teman karena keterangannya harus betul-betul clear, ungkapnya. Lebih lanjut, Didi menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penyidikan yang masih terus dilakukan oleh tim Sus Polri. Pertanggungjawaban pun juga demikian. Orang per orang tentunya harus izin daripada otoritas penyidik ataupun dari Propam. Kita menunggu aja dulu hasilnya, pungkasnya. Polri diminta jelaskan soal dugaan keterlibatan 3 Kapolda di pusaran kasus Brigadir J. Isu dugaan keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J terus mencuat. 3 Kapolda itu adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Bambang Rukminto meminta Polri untuk menjelaskan soal ada atau tidaknya keterlibatan ketiga Kapolda tersebut. Harus dijelaskan pada masyarakat dengan transparan agar tak memunculkan asumsi-asumsi liar,
sekaligus menjadi bentuk klarifikasi ada atau tidak ada keterlibatan para Kapolda itu, kata Bambang saat dihubungi tribunnews.com, Jumat, 9 September 2022. Bambang menyebut jika memang ketiganya terlibat maka Polri harus tegas untuk mendalami peran ketiganya sebagai bentuk tidak tebang pilih. Di sisi lain, Bambang menyebut jika Polri tidak memberikan penjelasan soal isu itu maka akan menimbulkan asumsi jika Polri masih melindungi anggotanya. Membiarkan tanpa ada klarifikasi atau tindakan yang konkret hanya akan memunculkan asumsi bahwa Polri masih melindungi personelnya yang terlibat dalam upaya menutupi sebuah kasus pembunuhan, ucapnya. Lebih lanjut, Polri juga diminta untuk memberikan bukti dan kronologi lengkap jika memang ketiga Kapolda tersebut tidak terlibat. Yang diberi kewenangan negara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan itu polisi. Jadi yang bisa mengklarifikasi Polri sendiri dengan akuntabel dan disertai bukti atau kronologi, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Mabes Polri bakal mendalami dugaan keterlibatan 3 Kapolda terkait kasus mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di kasus Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ketiga Kapolda itu yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara, Sumut, Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengaku pihaknya telah mendapatkan informasi terkait dugaan tersebut. Ya dari tim khusus Polri, sudah mendapat informasi tersebut, kata Dedi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 September 2022. Dedi memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan ketiga Kapolda tersebut. Tim sus nanti akan mendalami apabila memang ada keterkaitan terkait masalah kasus Irjen FS, ujarnya. Saat ini, kata dia, penyidik fokus pada penuntasan berkas perkara yang sudah masuk dalam tahap P19. Tim sidik saat ini fokus terkait menyangkut masalah penuntasan 5 berkas perkara yang sudah di P19 oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, ungkapnya. Respons Polri soal kabar 3 Kapolda dikabarkan dicopot terkait obstruction of justice. Mabes Polri merespons kabar 3 Kapolda dikabarkan dicopot terkait obstruction of justice penyidikan di kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ketiga Kapolda itu yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara, Sumut, Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan pihaknya masih belum mendapatkan informasi dari tim sus Polri terkait kabar tersebut. Sampai saat ini tidak ada info dari tim sus, kata Dedi saat dikonfirmasi, Rabu, 7 September 2022. Dedi menuturkan pihaknya masih tengah fokus untuk penuntasan berkas perkara terhadap para tersangka kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus Brigadir J. Tim sus fokus penuntasan berkas perkara 340 KUHP sub 338 Jo 55 dan 56 serta berkas perkara OJ, obstruction of justice, 7 tersangka, pungkasnya. Terungkap, ada Kapolda temui Kamarudin Simanjuntak usai lapor pembunuhan Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Lukas Simanjuntak, membocorkan ada Kapolda yang menemui Kamarudin Simanjuntak, koordinator tim kuasa hukum. Martin mengungkapkan, Kapolda tersebut datang menemui Kamarudin pada 18 Juli 2022, setelah keluarga melalui kuasa hukum membuat laporan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ketemu di Jakarta, Kapolda datang dari daerah, kata Martin Lukas pada program Apa Kabar Indonesia Malam, tayang di TV One, Selasa, 6 September 2022, malam. Siapa Kapolda yang menemui Kamarudin Simanjuntak? Martin enggan untuk membeberkan identitasnya. Dia tidak tahu siapa yang perintahkan Kapolda datang menemui koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Saat itu diminta cooling down, mendinginkan suasana, ucap Martin Lukas. Saat ini ada 3 Kapolda yang jadi sorotan karena diduga terlibat menyokong skenario Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. 3 Kapolda itu adalah Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jawa Timur. Soal 3 Kapolda yang jadi sorotan ini, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut tim sus dan Itsus sudah mendengarnya. Dia menyebut Itsus, Inspektorat Khusus, akan didalami informasi itu, tapi dia belum mengungkap kapan dilaksanakan.
Pada kasus pembunuhan Brigadir